Defisit memori dan neurodegenerative disease. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di FK Dewi dan Rumah Sakit Bethesda. Nah, teman-teman coba lihat skema ini. Ini skema belajar. Kalau saya tanya kepada teman-teman, 3 hari yang lalu Anda makan apa? Gitu. Kalau itu sesuatu yang tidak sangat mengesankan buat Anda, kira-kira Anda akan bisa menjawab dengan sangat cepat nggak? Enggak ya. Tetapi kalau itu suatu yang berkesan, makanan yang belum pernah Anda makan sebelumnya gitu, atau Anda makan dengan seseorang yang sangat Anda kagumi, maka mungkin saja pengalaman tadi itu menjadi sesuatu yang Anda akan bisa jawab dengan cepat. Nah, di dalam proses belajar akan ada sensory input. Ambil contoh hari ini Anda mendapatkan sensory input dari saya. Saya berkata-kata, Anda mendengar. Saya menunjukkan slide saya, Anda melihat. Itu adalah sensory apa? Input. Nah, sensory input tadi akan jadi sensory memory yang akan diperantarai oleh 3 neurotransmitter tadi. Neurotransmitter yang pertama dan utama, yang paling penting adalah norepinefrin. Norepinefrin itu membuat Anda menjadi arousal. Anda bangun, ya kan? Sehingga sensory input saya akan berhasil untuk menarik perhatian Anda, attention itu kalau Anda arousal. Sepakat nggak? Ada nggak yang datang ke ruangan ini dengan hati yang tidak senang? Hampir semua harapan saya, Anda datang dengan hati yang, ya saya mau belajar sesuatu, saya pengen tahu lebih banyak gitu. Ya. Nah, itu diperantarai oleh dopamin. Teman-teman, nanti di bidang neuropsikiatri, mainan kita itu cuma dopamin. Dopaminnya berlebihan itu jadi orang psikosis, dopaminnya kekurangan itu jadi orang Parkinson. Sehingga kalau Anda lihat di jalan itu ada orang ketawa-ketawa sendiri, itu dopaminnya kelebihan. Jadi Anda lihat tuh kalau teman-teman Anda ketawa-ketawa sendiri, jangan-jangan dia hiperdopamin, ya. Nah, tetapi di sisi lain, kalau Anda nanti sampai ke klinik, Anda melihat pasien Parkinson, Anda bercerita sebuah lelucon, dia akan wajah topeng, dia diem. Sehingga hati-hati kalau Anda diajak bercanda oleh temannya, Anda selalu memasang wajah topeng, jangan-jangan Anda kekurangan dopamin, ya. Lalu yang penting lagi adalah asetilkolin. Asetilkolin itu adalah neurotransmitter utama ketika kita belajar, sehingga dia akan ada atensi. Setelah saya memberikan kuliah selama 50 menit, Anda akan punya namanya short term memory. Ya, short term memory. Sehingga ketika 5 menit Anda keluar, saya tanya, Anda pasti akan ingat kan? Itu short term memory. Nah, short term memory akan dipengaruhi banyak oleh apa? Dopamin. Dari sana ada neurotransmitter glutamat juga yang punya dua reseptor, NMDA dan AMPA. Lalu kemudian yang penting dari proses belajar ada yang disebut dengan LTP. LTP itu long term potentiation. Anda bayangkan Anda pulang dari sini ke rumah Anda setiap hari gitu. Setiap hari. Kira-kira setelah seminggu Anda bakal ingat gak dengan jalan itu? Ingat kan? Itu yang kita sebut dengan long term potentiation. Demikian juga di otak. Ketika suatu jaras di otak itu Anda lalui bolak-balik, maka suatu yang kita sebut dengan short term memory itu menjadi long term memory. Sepanjang dia Anda lakukan itu bolak-balik. Ya. Sehingga tidak cukuplah untuk belajar 1 kali membaca. Sepakat ya? Anda harus baca berkali-kali kan supaya Anda bisa punya apa? Long term memory. Ya. Nah, ketika ada salah satu gangguan di neurotransmitter ini atau di neuron yang menghasilkan neurotransmitter ini akibat dari proses penuaan, proses aging atau proses degenerasi, maka dia disebut sebagai penyakit neurodegenerasi. Bisa diikuti? Bisa. Oke, nah sekarang kalau kita bicara tentang domain kognitif, maka kalau kita bilang, oh Anda ini orang yang kognitifnya intak lah,
Maka ada berbagai domain. Domain yang pertama misalnya fungsi eksekutif, mau kuliah jam 3, bangun jam 3.10, itu Anda nggak punya function eksekutif yang baik. Nah, berarti Anda merencanakan kan? Sepakat ya? Ya. Domain yang berikutnya yang juga penting kalau nanti teman-teman belajar misalnya fungsi-fungsi kognitif atau tes untuk fungsi kognitif adalah bahasa. Language itu menjadi sesuatu yang penting. Akan ada banyak gangguan berbahasa yang datang ke klinis. Bahasa, saya bukan bilang bicara, saya mengatakan language. Bahasa itu ada dua. Yang pertama adalah bahasa reseptif. Anda sekarang menerima itu bahasa reseptif yang diperantarai oleh dua hal, visual dan auditori. Bisa diikuti? Visual dan auditori. Makanya orang tuli tidak akan pernah bisa bicara. Kenapa? Dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah dapat sensori apa? Input. Ya, visual dan auditori. Lalu ada bahasa ekspresif. Hari ini saya menggunakan bahasa ekspresif saya untuk berbicara kepada Anda. Berarti saya menggunakan ekspresif verbal. Sepakat ya? Bisa saja saya menggunakan ekspresif saya tidak dalam bentuk verbal, tapi dalam bentuk apa? Tulisan. Sehingga fungsi berbahasa itu ada reseptif, ada ekspresif. Itu menjadi penting kalau untuk fungsi eksekutif nanti untuk kelainan yang kita sebut dengan afasia. Afasia itu adalah gangguan apa? Berbahasa. Akan ada orang yang afasianya itu sensor, dia nggak ngerti apa yang kalian ucapkan, tapi dia bisa ngomong, tapi isi omongannya itu tidak ada isinya. Itu yang kita sebut dengan fluent afasia. Di sisi lain ada orang yang dia paham, kalian ngomong apa? Pak angkat tangan, Pak angkat kaki, bisa. Pak namanya siapa? Dia tidak bisa menyampaikan. Itu yang kita sebut dengan motor afasia. Ya. Ada yang radong KBKB itu kita sebut dengan global afasia. Nah, fungsi berbahasa itu menjadi sesuatu yang penting. Sebagian besar di ruangan ini akan memiliki yang namanya korteks dominan. Dan korteks dominan kita rata-rata adalah di sebelah kiri. Korteks dominan kita adalah hemisferium cerebri yang kiri. Kenapa demikian? Karena di ruangan ini sebagian besar menulis pakai tangan kanan. Sepakat? Berarti fungsi berbahasanya teman-teman itu diperantarai oleh hemisfer yang sebelah kiri. Apa kepentingan klinisnya? Kalau Anda nanti di rumah sakit dapat pasien afasia, kok yang lumpuh itu sebelah kiri bukan sebelah kanan? Apa pertanyaan yang Anda tanyakan pada keluarga dan pasiennya? Tulis. Apakah pada waktu sehat dia kidal? Kalau dia tidak kidal, think something else. Bisa diikuti? Ya. Jadi fungsi berbahasa hanya dipegang oleh hemisfer dominan. Sebagian besar kita hemisfer dominannya ada di sebelah kiri, makanya kita menulis pakai tangan kanan. Sehingga kalau dia lumpuh kiri kok afasia, Anda tanya pada keluarganya, apakah pada waktu sehat dia ini kidal? Tidak, pikir sesuatu yang lain. Jangan-jangan mutisme. Paham ya maksud saya? Oke. Fungsi berikutnya adalah persepsi motor. Ya, Anda bawa kendaraan, Anda memperkirakan jarak mundur dan sebagainya. Ya, atensi, kemudian kognisi. Anda bisa melihat ya ketika teman baik Anda itu tidak suka pada Anda bisa merasa nggak? Bisa kan? Nah, sehingga fungsi sosial atau fungsi kognitif sosial Anda itu jelek kalau Anda nggak pernah merasa kalau teman sebelah Anda itu ngamuk gitu ya. Nah, sehingga penyakit neurodegeneratif yang utama itu adalah demensia yang diwakili oleh proporsi terbesar demensia itu Alzheimer. Ini yang kurang adalah neurotransmitter asetilkolin. Di sana ada Parkinson. Parkinson itu yang kurang adalah neurotransmitter dopamin. Lalu ada lagi satu amyotrophic lateral sclerosis. Hari ini kita nggak akan bicara ALS. Kita nggak akan bicara apa? Penyakit Lou Gehrig, amyotrophic lateral sclerosis. Yang kita bicarakan adalah yang neurodegeneratif, terutama yang terkait dengan memori. Apakah
orang tua itu memiliki memori yang relatif tidak sebaik Anda yang muda-muda? Benar nggak? Orang yang lebih tua mestinya memiliki memori yang tidak sebaik Anda yang muda-muda. Sepakat nggak? Sepakat kan? Sehingga kalau dia usianya 60, 70 lalu dia kok tidak sepintar dulu pada waktu dia usia 30, 40, itu sesuatu yang wajar nggak? Itu yang kita sebut dengan AAMI, Age Associated Memory Impairment. Tetapi akan ada kondisi-kondisi di mana itu harus teman-teman kenali, karena itu bukan AMI, itu MCI atau bahkan demensia. Sehingga grafiknya akan seperti ini. Akan ada yang normal brain aging, pasti akan ada atrofi di sana. Tetapi kalau teman-teman lihat, akan ada yang mild cognitive impairment. Orangnya sih masih baik-baik saja, masih datang ke kelas, ngajar ya masih bisa dipahami gitu. Tetapi there is something not right with this person. Kalau dia suruh ngajar sesuatu yang diajarkan bertahun-tahun, seperti ini, saya tiap tahun ngajarnya sama gini, ya saya tutup mata aja saya bisa ngomong kan. Kenapa? Saya akan menggunakan storage saya yang long. Itulah makanya orang-orang yang demensia itu sama seperti Anda menaruh rak di buku di rak itu. Yang masuk lebih dulu, itu akan tersimpan di dalam. Tetapi informasi yang baru, kalau Anda lihat di korteks itu dia akan menipis dan sebagainya. Informasi yang baru itu tidak bisa disimpan. Itulah makanya nenek dan kakek kita lebih suka cerita zaman dulu daripada tadi pagi sarapan apa. Paham maksud saya? Ingatan yang lama tetap tersimpan. Tapi kalau ditanya, Bang, tadi pagi makan apa? Bu, dia nggak ingat. Tapi kalau ditanya, Mbah dulu pacar yang pertama di SMP namanya siapa? Dia ingat. Bisa dipahami ya? Karena itu masuk lebih dulu, dia akan tersimpan lebih dulu. Nah, teman-teman, ketika sesuatu gangguan kognitif tadi sudah mempengaruhi activity of daily living, maka kita sebut dia sebagai demensia. Jadi apa sih bedanya demensia dengan MCI? Kalau demensia dia sudah mengganggu activity of daily living. Kalau MCI enggak. Jadi kalau dia sudah, Pak, kok baru sampai, janji ngajar jam 3, kok jam setengah 4 baru sampai. Iya, tadi saya itu bingung nih, dari rumah sakit mau naik ke lantai 3 nih saya bingung. Harus lewat mana? Muter nggak ketemu. Jadi sudah mengganggu apa? Activity of daily apa? Living kan? Tadi siang itu pasien saya diantar oleh ibunya, diantar oleh anaknya. Ibu ini diantar oleh anaknya itu protes. Protesnya apa? Ibu ini boros sekali dok. Boros sekali. 1 minggu kemarin dia menghabiskan 62 juta. Benar. Hari ini sampai hari ini hari apa? Rebo ya? Sampai hari Rabu ini dia sudah menghabiskan kurang lebih 28 juta. Loh, apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Bagi-bagi uang. Semua yang datang itu dikasih. Ya. Alamat rumahnya di mana? Ya, berarti sudah ada yang tidak pas dengan ibu ini kan? Berarti dia sudah mengganggu apa? Activity of daily apa? Living. Ya, ya dokternya juga nggak dapat sih. Oke. Nah, demensia itu suatu sindrom teman-teman, suatu sindrom di mana dia ada simptomnya, dan kalau kita lihat selalu ada ABC. A-nya itu activity of daily living, B-nya itu behavior changes, C-nya itu cognitive impairment. A, B, C. Activity of daily living, behavior changes, cognitive impairment. Nah, apa saja cognitive impairment yang terjadi adalah loss of memory. Sehingga yang paling sering dikeluhkan adalah apa? Mudah lupa. Ya, lupa janji, lupa utang. Lupa utang nggak usah tua, ya, kalian aja sering ya kan? Judgment apa? Mengambil keputusan penting ya. Kemudian mood
dan juga behavior. Nanti akan ada DD yang harus teman-teman lihat ketika Anda mendiagnosis demensia terkait dengan mood. Apa behavior yang terjadi? Perubahan perilaku. Orang yang dulunya sopan, dulunya itu sangat santun, bisa berkata-kata dengan sangat kasar, bahkan memaki-maki. Itu terjadi pada banyak pasien kami. Seorang pasien saya itu, istrinya datang, dia mengatakan, "Dok, saya nggak mau lagi tidur sama si Mbah Kakung ini." Duh, kenapa Bu? Saya tanya. Si Mbah Kakung ini kalau tidur bawa celurit, celuritnya ditaruh di bawah kasur. Nah, terus saya tanya, "Mbah, kenapa ada orang yang mau jahat sama aku?" Dan kerjanya setiap malam itu cuma ke pintu, cek sudah dikunci atau belum, balik lagi. Ke pintu lagi, cek sudah dikunci atau belum, balik lagi. Itu perubahan apa? Perilaku. Dia paranoid, menuduh istrinya selingkuh, menuduh anaknya mendoakan cepat mati, dan sebagainya. Ya. Nah, dan dia harus mengganggu fungsi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pekerjaan, relasi sosial, ataupun di rumah. Jadi ingat saja, demensia itu apa? A, B, C. Activity of daily living, behavior changes, and cognitive impairment. Kalau A-nya itu tidak ada, berarti dia MCI. Bisa diikuti? Dia mild cognitive apa? Impairment. Nah, hati-hati ketika teman-teman dapat pasien-pasien seperti ini, pikirkanlah, is it treatable or not treatable? Saya pernah bertugas di Indonesia Timur, di Maluku, seorang laki-laki datang usia 52 tahun, lupa nih, pelupa, aneh, dan sebagainya. Dia seorang peminum berat, suka minum tua itu, Shopee, suka mabuk, kerja di rumah sakit lagi. Jadi kalau pagi-pagi saya visite itu masih baik-baik itu. Bapak dokter, apa kabar Bapak dokter ini hari? Begitu saya pulang praktek jam 10-11 malam itu nanti sudah, "Bapak dokter, dari mana Bapak dokter?" "Dari dulu sini dulu Bapak dokter." Nah, hilang dia tiba-tiba, 6 bulan kemudian datang gitu. Terus saya bilang, aneh gitu, perilakunya aneh gitu. Nih. Tapi saya pikir dengan sangat terbatas, kita nggak bisa periksa macam-macam. Orang ini dia peminum, sangat mungkin dia kekurangan vitamin B1. Itu yang kita sebut dengan Wernicke encephalopathy. Saya cuma kasih vitamin B1 yang harganya murah, injeksi beberapa waktu dia membaik. Entah dia benar Wernicke encephalopathy atau kuasa Tuhan, kita nggak ngerti karena nggak diperiksa. But the point of my story adalah think treatable condition. Kenapa? Demensia cannot be cured. Demensia itu nggak bisa sembuh, cuma bisa Anda kendalikan. Paham ya? Sama nih kalau teman-teman nanti praktek itu ditanya, "Dok, saya ini pasien diabetes, bisa sembuh nggak?" Tidak, Anda hanya bisa kami apa? Kendalikan. "Dok, saya pasien Parkinson, bisa sembuh nggak?" Nggak bisa. Anda hanya bisa saya apa? Kendalikan. Tapi belum ada obatnya. Entah nanti teman-teman yang menemukan. Nah, pikirkan ini. Jangan-jangan encephalopathy, bukan demensia murni, ya. Nah, hati-hati, akan sangat tergantung dengan bagian otak yang terkena, sehingga nanti kita akan punya beberapa tipe. Tipe yang paling sering adalah Alzheimer. Ini ditemukan oleh dokter yang namanya Alois Alzheimer. Maka dinamakanlah penyakit itu sebagai apa? Penyakit Alzheimer. Yang menemukan Parkinson itu James Parkinson, maka dinamakanlah dia penyakit apa? Parkinson. Ya, yang agak kurang beruntung ya kalian ini, semua penyakit sudah ditemukan kok. Nah, sehingga nggak ada lagi yang kalian bisa kasih nama. Ya, kecuali kalian menemukan suatu penyakit yang aneh gitu ya, silakan aja. Oke, nah, teman-teman, satu hal yang paling penting dari
dari Alzheimer dibanding tipe-tipe demensia yang lain adalah huruf pertama di poin kedua, gradual. Dia selalu pelan-pelan. So, if you get abrupt onsetnya itu tiba-tiba, you should exclude Alzheimer disease. Alzheimer disease must be slowly progressive. Ya, selalu apa? Turun pelan-pelan. Ya, oke. Nah, ini tipe-tipe demensia yang lain nanti kita akan diskusi panjang. Ada vascular demensia, ini tipe nomor 2 setelah Alzheimer. Ada Lewy body, ada inclusion Lewy body di sana. Ada Pick disease, frontotemporal demensia. Ada Creutzfeldt-Jakob disease, ada Huntington disease. Ini kode ini kayak nama-namanya mereka semua. Dia yang menemukan dia kasih nama, dia yang menemukan dia kasih nama. Kan? Bahkan kalau nanti teman-teman belajar neuropati itu penemunya di 3 negara. Dia menemukan di 3 negara, bertengkar mereka. Akhirnya supaya tidak ribut-ribut lagi dikasihlah nama mereka bertiga, Charcot, Marie, and Tooth. Charcot, Marie, Tooth disease. Alzheimer itu progresif, degeneratif, and this is the most important, irreversible. Sehingga begitu teman-teman menjudge seseorang itu demensia, you must be very careful. Kenapa? Banyak nih kasus-kasus yang akan berujung nanti kepada sengketa. Ambil contoh, ada seorang pasien kami dibawa anaknya, dok, opa ini aneh, opa ini sudah nggak ngerti apa-apa. Ya opa ya, dia bilang, opanya cuma gini. Terus saya tanya, opa kenapa? Saya mau manggilnya opa, bukan opa. Gitu. Kalau opa itu film Korea ya. Oke. Opa kenapa? Saya tanya. Oke. Saya bilang, nggak apa-apa sih dok, cuma bingung aja. Gitu. Nah, ternyata setelah berapa waktu muncullah sebuah surat. Saya tulis aja nih, opa, kondisi demensia, macam-macam diagnosis keluar, muncul sebuah surat. Suratnya itu surat apa? Surat panggilan dari pengadilan. Ternyata anaknya ini mengatakan bahwa opa ini tidak mampu untuk melakukan judgement berdasar surat yang dikeluarkan oleh Rizaldi Pinson di rumah sakit Bethesda. Surat itu dipakai oleh pengacaranya untuk mengatakan semua hartanya opa ini akan jatuh ke dia. Nah, ya kan? Bahaya. Ya. Jadi hati-hati. Oke? Nah, dia akan increase over time, ya, increase over time, sehingga nanti akan tiba masanya sama kayak penyakit Parkinson itu Anda akan dapat you treat or no treat, you don't see any difference. Kalau dia sudah sangat parah, ya. Nah, pada pasien dengan Alzheimer disease nanti akan ada 2 tipe, ada yang tipenya sporadik, ada yang tipenya familial. Sehingga kalau teman-teman sering baca buku atau sering baca berita itu Thor, bintangnya Thor siapa? Chris Hemsworth. Ya, Chris Hemsworth itu kan orang tuanya itu Alzheimer dia, makanya dia sekarang deg-degan itu karena dia periksa gennya. Dia periksa gennya dan gennya itu ada akan timbunan beta amiloid. Itu berarti kalau teman-teman nanti mau tahu, misalnya aku bakal Alzheimer apa enggak, itu sekarang sudah bisa diperiksa gennya. Teman-teman pengen tahu aku tuh bakal mati mendadak atau enggak, itu bisa diperiksa gennya sekarang. Jadi bisa. That's in religion we call it destiny. Tahu ya maksudnya? Jadi bisa tuh Anda nanti aku tuh bakal apa gitu. Sekarang ada beberapa penyakit yang sudah bisa. Salah satunya adalah apa? Alzheimer. Jadi ini ada nih genotype-nya. Ya nanti kita sebut dengan apolipoprotein A, ApoE. Itu yang menemukan orang Padang. Ya, kalau yang menemukan orang Jawa, Opo. Ya, okay. Nah, timbunan tadi akan muncul menjadi plak yang akan ada di beta amiloid. Sehingga kalau teman-teman ditanya apa sih diagnosis pasti untuk demensia Alzheimer, itu biopsi otak. Otaknya diambil, ketemu beta amiloid, ketemu protein tau, timbunan ini ada plak, ya sudah, ini demensia Alzheimer. Tapi kan nggak mungkin kita melakukan biopsi otak pada semua pasien yang kita curigai apa? Demensia.
sehingga lalu kita melakukan screening. Nah, timbunan beta amiloid inilah yang muncul di awal, yang ketika dia terekspresi itu akan sangat ditentukan oleh berbagai hal yang sekarang kalau teman-teman baca majalah Times di awal tahun 2000 itu ada yang disebut dengan the disease of the century. Itu adalah inflamasi. Kita nggak akan bicara inflamasi ada kejedot, itu enggak. Yang kita sebut dengan inflamasi adalah low grade inflammation. Dan orang bicara low grade inflammation, orang akan bicara obesitas. Orang akan bicara resistensi insulin. Sehingga kejadian-kejadian ini akan lebih banyak pada orang yang punya tekanan darah tinggi, punya gula darah tinggi, obesitas, central obesity, ya. Polusi itu oksidasi, itulah yang lalu mencetuskan kerusakan lebih lanjut. Dia akan mengagregasi saja. Nah, apakah faktor resiko untuk Alzheimer disease? Pertama adalah advancing age. Jadi semakin tua ya pastilah ya semakin mudah pikun. Adanya riwayat keluarga penyakit Alzheimer, ya. Nah, teman-teman, di otak kita itu ada disebut dengan brain reserve, cadangan otak. Cadangan otak. Sehingga orang bijak itu mengatakan use it or lose it. Pakai atau kehilangan, use it or lose it. Nah, sehingga studi-studi juga mengatakan orang yang pendidikannya rendah itu akan lebih mudah kena apa? Alzheimer. Ini debatable. Setiap kali dimunculkan studi ini orang selalu bicara apakah pendidikan yang dimaksud itu formal atau enggak. Orang selalu mengatakan lama belajar. Orangnya orang pintar juga lama belajar, ya kan? Benar nggak? Orang itu kalau nggak pintar kan belajarnya juga lama. Nggak naik kelas, nggak lulus kan belajarnya lama. Benar kan? Sehingga orang selalu debatable dengan ini. Orang tidak mengatakan years of study, tapi biasanya jenjang. Anda itu sampai jenjang apa pendidikannya. Itu penting. Pernah ada head injury, sindroma Down. Sindroma Down itu bicara tentang brain reserve. Kenapa anak-anak dengan sindroma Down itu pasti IQ-nya kan di bawah 90 atau sampai dengan 90. Lalu faktor lingkungan. Nah, ini risk factor untuk Alzheimer disease. So, Alzheimer disease gradual onset. Sepakat ya? Incurable, sporadik, familial, multifaktorial, timbunan beta amyloid dan protein tau. Sepakat? Oke. Lalu muncullah demensia tipe kedua yang lebih abrupt onset. Habis stroke 3 bulan pikun. Hipertensi, diabetes 4 bulan pikun. Itu yang kita sebut dengan vascular dementia. So the problem is not in the deposit of beta amyloid, deposit of atau protein. Enggak. Masalah utamanya adalah di pembuluh darahnya. Pembuluh darah ini mengalami gangguan sehingga dia tidak bisa memberi makan area-area yang penting untuk kognitif. Sehingga masalahnya di mana? Vaskuler. Itu yang kita sebut dengan vaskuler demensia. Yang paling sering menjadi penyebab adalah stroke, ya. Kemudian banyak faktor lain, misalnya aterosklerosis, jadi orangnya itu nggak lumpuh, tapi pikun, itu yang kita sebut dengan multifokal, multi-infark demensia. Tekanan darah tinggi pasti menjadi salah satu faktor penyebab, diabetes, merokok, dan faktor lainnya. Sehingga kalau teman-teman ringkaskan, dia akan menjadi seperti ini. Sama, orang itu akan punya determinan awal. Determinan awal itu adalah misalnya low education, low income, itu pastilah ya. Akan punya lifestyle, ya. Lalu dia akan punya cardiometabolic risk factor atau cerebrovascular pathology. Tapi pada vaskular demensia yang menjadi masalah itu terutama adalah di pembuluh darahnya. Pembuluh darah tadi tidak bisa memberi pasokan kepada neuron-neuron yang penting yang berfungsi untuk kognisi. Laki-laki dan perempuan lebih mudah mana kena demensia? Mbak, laki-laki dan perempuan lebih mudah mana Mbak kena demensia? Mas, laki-laki dan perempuan lebih mudah mana demensia? Mbak, laki-laki
laki-laki dan perempuan, ini jawabannya kan gampang, laki-laki apa perempuan, udah ada mikir, ayo perempuan. Angka kejadian demensia itu lebih banyak pada perempuan. Kenapa? Karena bapak-bapaknya sudah meninggal duluan. Enggak, hampir sama. Ya. Oh, saya itu ada di rumah ibu saya ya. Ibu saya itu orang Jogja di Minomartani situ. Itu satu jalan itu. Itu isinya janda semua kok. Bener. Sampai kalau ibu saya ke tempat ibu saya itu cuma bilang, "Nak, bapak sebelah meninggal." Oh iya. "Nak, bapak depan meninggal." "Nah, bapak sana meninggal." Oh iya. Terus aku nanya, "Ibu Ira harus mati, Ibu Ira." Oke, ya. Sehingga akan ada apa? Deteriorisasi ya, ada stepwise apa? Deteriorization yang teman-teman lihat. Kalau tadi kata-kata di depannya apa? Gradual. Kata-kata di sini apa? Suddenly worse. Habis kena stroke 3 bulan yang lalu, tiba-tiba lupa, gangguan perilaku gitu ya. Itu berarti dia apa? Vaskuler. Anda harus pikirkan itu. Nah, apalagi kalau orang itu datang ke Anda lalu dituntun, "Dok, ini udah gak inget apa-apa, ditanya gak bisa jawab, tanya perkalian sederhana gak tahu, tanya hitung-hitungan sederhana gak tahu." Itu maka lalu kita lihat apakah ada gak tanda-tanda kerusakan vaskuler yang sifatnya vokal. Oh, dia lumpuh, gangguan memori. Anda harus menempatkan vaskular demensia, bukan Alzheimer apa? Demensia. Paham ya maksudnya? Karena ada kerusakan yang sifatnya apa? Vokal di otak. Pasti ada gangguan apa? Vaskuler. Ya. Nah, kalau ada localized weakness, localized numbness, double vision, or loss of vision, difficulty of speaking, maka pikirkan dulu dia vaskular demensia. Pasiennya datang buyuten. Buyuten, tau buyuten tak? Tremor. Oh. Ya. Anda harus belajar bahasa lokal. Maksudnya nanti kalau praktek Anda belajar bahasa lokal. Saya dulu praktek di Maluku tuh. Pasien saya pertama itu oma-oma, "Dokter, beta pungkak ki tikus-tikus." Saya tanya sama suster saya, "Suster, apa arti tikus-tikus?" Susternya cuma bilang, "Ya, Bapak dokter, tikus-tikus lah." Saya bilang, "You don't help me." Oke, nah sehingga kalau ada tanda-tanda Parkinson, apa sih tanda-tanda Parkinson? Teman-teman, aku tuh orang yang paling males belajar, sehingga semua tuh saya singkat. Tanda-tanda Parkinson itu trap itu apa? Tremor, rigiditas, akinesia, postural instability. Nah, kalau pasien itu datang pikun tremor, pikun geraknya lambat, pikun kaku, pikun mudah roboh, tegak di diagnosis Parkinson, maka pikiran kita demensianya adalah Lewy body. Gampang toh? Alzheimer gradual, vaskuler lebih cepat, ada tanda kerusakan vaskuler. Yang datang selain pikun juga ada Parkinson. Ya sudah, itu Lewy body. Apa yang khas dari Lewy body adalah pasien-pasien dengan Lewy body Parkinson itu dia yang terganggu selain asetilkolinnya adalah dopamin. Sehingga ketika dia dapat pengobatan dopaminergic, ini yang muncul, dia lebih sering apa? Halusinasi. Tuh, kalau teman-teman ngobatin besok pasien Parkinson, Anda siap-siap tuh. Saya kalau ngobatin pasien Parkinson, pasiennya datang lagi 1 bulan, "Dok, lumayan dok, ininya simbah berkurang, tremornya. Cuman ngeri saya dok." "Kenapa ngeri?" saya tanya. "Manggil-manggil bapaknya sudah nggak ada gitu." Apa? Halusinasi dia. Halusinasi apa? Visual. Nah, sehingga nanti akan ada
muscle stiffness, slowness of movement, tremor, gait problem, ya. Oke. Nah, ini Lewy body demensia berarti akan ada demensia, akan ada apa? Parkinsonism. Track tadi, tremor, rigidity. Hati-hati teman-teman. Ini nih. Nanti Anda akan dapat penyakit-penyakit yang mirip seperti itu, tapi bisa reversible. Tadi ya ingat ya di pertama begitu say that patient demensia, say that patient epilepsi, itu kan implikasinya besar. Jadi sangat hati-hati dengan mengecap seseorang tadi. Nah, seorang yang ada di institusi psikiatri misalnya, dia dalam terapi antipsikotik, bisa tuh dia neuroleptic sensitivity. Jadi dia gambarannya tuh seperti Parkinsonism, ada gangguan-gangguan dalam hal memori, tapi sebenarnya ketika kita lepas obatnya, dia akan bisa kembali seperti sedia kala. Pernah dengar Bruce Willis? Gak pernah dengar juga? Bruce Willis pernah dengar? Die Hard 1, 2, 3, 4. Oh, kalian masih belum lahir ya, itu film waktu saya masih kecil. Die Hard, itu bintang film terkenal Bruce Willis. Nah, yang nonton ini G.I. Joe, yang jadi jenderalnya itu Bruce Willis. Ya, oke. Nah, ya udah kalian kurang-kurang ngerti lah, biar aku senang bikin sinetron ya toh. Padahal kalian juga nggak ngerti ya wes lah. Oke. Apa yang terjadi pada Bruce Willis ini adalah ini fronto apa? Temporal demensia. Teman-teman, namanya saja fronto, namanya saja temporal. Berarti kalau fronto temporal demensia yang paling menonjol adalah apa? Gangguan-gangguan di lobus frontal. Apa itu? Behavior dia, gangguan perilakunya lebih menonjol daripada gangguan apa? Memorinya. Dia impulsif. Pasien-pasien frontal itu impulsif. Saya punya pasien, maaf ya bercerita, pasien kita itu stroke frontal, perdarahan, dioperasi oleh teman bedah saraf, lolos dari maut, tapi impulsif dia. Dan kebetulan impulsifnya itu adalah jadi nggak bisa ditahan tuh loh. Kalau pengen sesuatu itu harus apa? Harus terlaksana dan segera. Jadi melemparin gelas, melemparin macam-macam gitu ya. Yaitu impulsif. Oke. Inappropriate behavior, bizarre. Jadi lobus frontal. Oke. Nah, sehingga nanti ada yang dua tipe, ada yang behavior varian, frontal demensia, ada yang ini nih. Non-fluent varian. Ini yang terjadi pada Bruce Willis, itu primary progressive aphasia. Jadi dia aphasia, dia nggak bisa apa? Berbahasa. Ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita dapatkan tadi dari berbagai tipe tadi, maka teman-teman akan melihat bahwa gejala-gejala yang muncul itu selalu gejala-gejala memori, gejala-gejala berbahasa. Ya. Apa yang khas di awal-awal? Yang khas di awal-awal itu biasanya adalah mudah lupa, terutama bahasa. Sehingga salah satu tes, nanti kalau ada teman-teman MMSC itu kan domain bahasanya itu sangat banyak. Teman-teman bisa mengetes misalnya orang normal itu yang kita sebut dengan Boston Fluency Test. Boston Fluency Test itu orang normal bisa menyebut nama hewan 15 dalam 1 menit. Apa coba? Ya, oke lah, lolos lah ya. Jadi dalam 1 menit bisa apa? 15 nama hewan. Jangan curang. Saya itu pernah ngetes gitu kepada seorang pasien itu, Pak, nama hewan 15 menit Pak. Dalam 1 menit saya hitung. Kambingnya 5, sapinya 10, ayamnya 3, nggak boleh. Terus kalau yang Anda tes tadi ngomong dalam satu kelompok hewan juga nggak boleh. Anda harus luruskan. Kapan itu saya ngetes tuh, Pak, nama hewan iwak mas, iwak gurame, iwak lele.
Begitu sudah iwang peyek, iwang tempe loh, iwang tempe. Nah, sehingga sering tuh kacamatanya di atas ini semua orang dimarahin. Mana apa? Kacamataku. Ya benar, kacamatanya di atas. Atau lupa nama. Sering nggak kalian ketemu orang, ketemu teman kalian yang lama gitu, teman SMP atau teman SD gitu ya? Hei. Bisa bilang ada demensia, tapi akan ada orang-orang yang ini, ya. Nah, teman-teman nanti akan ada banyak sekali tes demensia. Satu hal yang Anda harus ingat, yang paling terganggu di dia itu apa? Short term memory, ya. Sehingga saya biasanya akan mengatakan begini pada pasien-pasien saya. Ulangi kata-kata saya. Ali Saleh, Jalan Bima Sakti nomor 7 Yogyakarta. Ali Saleh, Jalan Bima Sakti nomor 7 Yogyakarta. Ali. Oke, 100 kurang 7 93 kurang 7 46 kurang 7. Oke, nah. Oke, tadi nama yang saya minta sebut. Pasien demensia sering gagal dengan. Kenapa? Dia short term apa? Short term apa? Memory. Jadi pertanyaan 100 kurang 7 itu hanya distraksi saja. Tahu maksudnya? Atau Anda habis periksa, lalu dia duduk, ya Anda habis periksa itu, Anda tanya di depan, Pak, saya nyebut nama ya, Ali Saleh, Jalan Bima Sakti nomor 7 Jogja, ya kan? Terus Anda periksa macam-macam, gitu, terus duduk lagi, terus Anda tanya lagi, Pak, tadi saya minta Bapak untuk nyebut apa? Nama dan apa? Alamat kan? Siapa Pak? Itu banyak yang gagal. Ya. Oke? Ya Anda nggak usah tanya kenapa Ali Saleh, kenapa bukan Sopol ya. Lupa janji? Ada yang lupa janji? Sering, gitu. Ya, hati-hati aja. Hati-hati aja demensia. Oke, ya. Kemudian tadi ya, seorang ibu itu diprotes oleh anak-anaknya karena dia masaknya itu aja tiap hari, masaknya itu terus tiap hari. Ya, jadi dia sudah nggak mampu lagi untuk melakukan duty yang apa kompleks, itu apraksia. Ya. Tahu nggak studi terbaru? Tempe itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Nggak tahu? Itu penelitiannya. Makanya bacanya itu JAMA, itu Journal of American Medical Association. Jadi penelitiannya itu orang itu dikasih makan tempe selama 30 hari. Di hari ke-30 itu orang itu sangat mudah marah. Tempe lagi. Agnosia seringkali kita tunjukkan pada mereka ya, pasien-pasien kita. Tesnya itu gini. Saya nggak tahu Anda akan dapat resep ini atau tidak. Tapi dulu saya ngajar, atau sekarang masih ngajar apa enggak. Jadi use simple equipment around you. Tahu ya maksudnya? Anda nggak mungkin lah tunjuk kepada pasien gitu partil refleks, Pak ini apa? Kan kita nggak pernah kenal benda itu apa, bener kan? Jadi kalau dia bilang, Bapak ini aja nggak tahu, saya tahu partil refleks apa, tahu, ya kan? Tapi kita tunjukkan misalnya benda-benda yang, Pak ini apa? Pen, gitu ya, ada ini. Nanti dia mampu nggak mengenali apa? Ini, kalau dia nggak mampu apa? Jangan-jangan apa? Agnosia. Ya kalau yang ini pura-pura nih, ya. Masalah ambil istri apa
Anda ambilin topi. Oke, lalu tadi ada ya apa-apa? Afasia ya. Nah, afasia tadi secara klinis, secara singkat sudah ada dua, ekspresif sama apa? Reseptif. Nah, ingat aja ABC, A-nya activity daily living, B-nya apa? Behavior changes, C-nya cognitive impairment. Akan ada gangguan-gangguan perilaku. Yang paling sering sih halusinasi, mudah marah, mudah tersinggung, memukul. Gitu. Oke. Nah, celakanya adalah simbah tadi itu tidak pernah merasa kalau dia itu pikun. Sehingga kalau diajak ke rumah sakit, "Bah, ayo berobat pikun." "Aku ora pikun." Sehingga kalau pasien-pasien kami tadi mau dibujuk ke rumah sakit, nanti jawabnya, "Pak, yuk check up." Karena dia nggak mau. Orang gini ini kan anunya insight-nya buruk kan. Jadi hati-hati kalau insight buruk itu nanti kalau nggak psikosis ya bikin siap. Jadi dia nggak tahu kalau dia sakit kan. Sehingga biasanya Anda harus bertanya kepada caregiver-nya, apakah bapak atau ibu ini sudah terganggu? Ya, berarti ada activity apa? Daily. Ada penampilannya sangat baik-baik saja. Kalau Anda ketemu itu sangat baik-baik. Ada pasien saya itu yang setiap pagi jam 7 itu, pakaian rapi, pakai baju batik kayak saya gini, rapi banget tuh. Terus dia pergi ke depan, lalu sama istrinya dibilang, "Pak, mau kemana?" "Mau ke kantor." "Bapak itu sudah pensiun 20 tahun yang lalu." Ada yang seperti itu. Sehingga kalau orang tadi sempat keluar kan ada berpikir dia masih bekerja kan, karena pakainya apa? Rapi, padahal ya sudah. Sehingga informasi dari apa? Caregiver ini penting. Apakah sudah ada yang aneh? Ya, aneh. Anehnya gimana? Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ditanya sudah selinco, nggak bisa ngambil keputusan, mau pergi ke jalan Kaliurang kok ke Wates gitu, lah itu. Iya betul. Jangan salah loh, pasien saya itu janjian, polinya jam 10 sampai jam 12. Loh, jam 2 nggak datang, telepon dia. Saya masih di jalan, OTW kan orang tentu waktu nih, orang OTW. Ternyata tadi karena apa? Muter-muter nggak karu-karuan. Ya. Nah, teman-teman ya, konsep, duration, symptom, ya, gradual, Alzheimer, abrupt, vascular. Ada gejala Parkinson, Lewy body. Gejala perilakunya menonjol, frontotemporal. Gampang dong? Topik-topik yang gampang itu selalu diberikan kepada saya. Yang susah-susah bukan ke saya. Nah, ingat 3D. Diagnosis banding demensia itu cuma depresi dan delirium. Akutnya onset, fluktuatif, jangan pernah berpikir itu demensia. Itu delirium. Ada gejala mood yang menonjol, "Pak, Bu, itu nggak mau ngapa-ngapain di dalam simbah." "Loh, kenapa? Nggak mau keluar." Activity of daily living-nya terganggu. Ada gangguan perilaku, iya, dia dikit-dikit nangis. Behavior changes, ya toh? "Mbak, kenapa? Tadi pagi makan apa?" Mudah lupa. Terus ada tanya pada keluarganya, "Kenapa dia begini?" "Baru 2 minggu yang lalu ditinggal simbah kampung." Depresi, bukan apa? Demensia. Delirium, demensia, depresi. Kenapa itu penting dibedakan? Delirium sama depresi treatable. Delirium sama depresi itu treatable. Pasiennya delirium karena septic encephalopathy, ya sepsisnya diobatin, baik. Delirium karena hepatic encephalopathy, heparnya diobatin, ya apa? Baik. Depresi, Anda kasih selective serotonin reuptake inhibitor, ya baik. Jadi itu perlu dibedakan. Nah, acute, teman-teman, kalau nanti Anda baca MMSE atau inamokaina, yang pertama kali Anda tes itu adalah apa? Anda ngetes pertama kali MMSE itu apa?
Kalau itu gagal, semuanya pasti gagal ke belakang. Huruf depannya O nggak? O. Yang Anda tes pertama kali waktu ngetes gangguan memori. O. Hah? Waktunya tak ya O. Orientasi orang, waktu, tempat. Begitu orang itu disorientasi, mungkin diagnosis bandingnya adalah apa? Deli. Ya. Maka yang penting pertama apa? Orientasi. Ya. Saya minta waktu teman-teman 5 menit. Maka MMSE itu menjadi sesuatu yang penting, Mini-Mental State Examination, constant, ya. Kelemahan MMSE itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Saya punya beberapa pasien itu guru saya. Makanya saya akan ngajar teman-teman itu dengan sangat baik-baik. Jangan-jangan besok saya jadi pasien kalian. Paham maksud saya? Saya punya pasien itu beberapa itu guru saya, dokter spesialis, lolos tes MMSE. MMSE-nya lolos 30, tapi demensia. Lolos 30, uang habis periksa pasien, kembali ke meja, pasiennya datang lagi, habis itu bilang, ya silakan naik tempat tidur, periksa. Habis periksa pasien disuruh bapak periksa lagi. Jadi apa? Activity di livingnya terganggu kan? Ya kan? Tapi kalau Anda tes MMSE, Pak 100 kurang 7, 93, persis kayak Mbak tadi. 93 kurang 7, 8 nih, berapa? 86 ya, 86 kurang 7, 9, lolos dia. Tapi tadi begitu suruh praktek, habis periksa suruh periksa lagi. Ya. Nah ini beberapa tes yang Anda harus lakukan. Ada, ini penting juga ya, CT scan untuk lihat di otak biasanya atrofi mengecil. Ya. Itulah bahayanya. Ya. Kalau perut kita kosong, perut kita itu bisa kasih sinyal ke kita. Tentunya apa? Lapar kan? Itu tidak berlaku pada otak. Kalau otak kita kosong itu gak ada sinyalnya. Itu yang bahaya. Treatment of Alzheimer disease berarti apa? Identifikasi penyebab itu menjadi penting. Kemudian obat. Nah, sangat tailor made. Pasien saya yang nyimpen celurit tadi, nyimpen celurit di bawah itu, saya pasti akan mulai dengan neuroleptik. Kenapa? Gangguan perilakunya menonjol. Tiba-tiba bacok istrinya bahaya, ya kan? Halusinasi, istrinya dianggap sebagai apa? Musuh atau pura-pura. Ya, nggak tahu juga. Ya, oke. Jadi sangat tailor made, ya. Kemudian memory aid kita akan selalu pasang. Ada pasien kami itu yang setiap hari maunya cuma pulang. Aku mulai, saya mau pulang. Yang diingat apa? Rumah kecilnya, bukan rumahnya yang sekarang. Rumah apa? Kecilnya. Jadi kalau ditanya mau pulang kemana? Ke kampungnya, kampung kecilnya dia waktu dia masih kecil itu. Kenapa? Karena memori yang teringat cuma memori itu kan. Mau ketemu ibu, ibunya sudah di sana. Apa yang saya bilang kepada keluarganya, begitu keluar kamar pasang foto gede. Fotonya siapa dok? Fotonya dokter. Ya jangan, foto saya apa? Fotonya Simba ini. Pasang foto gede. Jadi begitu dia keluar kamar dia lihat apa? Wajahnya dok? Berarti apa dia? Oh ini rumahku. Tinggal tunjuk aja, Mbah itu rumahnya. Apa yuk? Oh, mana mungkin orang lain pasang fotonya Simba kan gitu. Memang Simba siapa? Jadi kita buatkan itu apa? Jembatan-jembatan keledai itu, ya. Nah, khusus buat obat singkat, yang paling penting adalah asetilkolin. Teman-teman, Anda belajar neurologi itu gambarnya cuma ini toh. Belajar neurologi itu gambarnya cuma ini toh. Semua penyakit di neurologi itu gambarnya cuma ini: presinap, celah sinap, postsinap. Ya kan? Berarti saya harus kasih sesuatu yang menyerupai neurotransmitter. Saya harus kasih sesuatu yang menghambat enzim pemecah neurotransmitter. Saya harus kasih sesuatu yang berikatan dengan reseptor neurotransmitter. Khusus untuk demensia, yang terganggu adalah asetilkolin, supaya asetilkolinnya tadi tetap banyak di celah sinap,
maka enzim pemecah asetilkolin yang disebut dengan asetilkolin esterase kita hambat. Sehingga obat untuk demensia adalah asetilkolin esterase inhibitor. Ada 3 sediaan, ini yang ada di Indonesia, donepezil yang ada di Indonesia ini. 2 yang berikutnya itu tidak terlalu familiar di Indonesia, donepezil. Ada rifastigmin, ada galantamin dengan mekanisme kerja yang sama. Ditemukan obat baru yang memblokade reseptor untuk glutamat. Reseptor untuk glutamat itu ada 2, NMDA, N-metil-DA aspartat, dan AMPA. Yang ini dia memblok reseptor NMDA. Diberikan pada pasien dengan demensia yang severe. Kalau yang mild to moderate bisa pakai asetilkolin esterase inhibitor. Jangan lupa gangguan perilaku dan mood. Nah, sehingga hari ini kita sama-sama belajar tentang proses belajar. Proses belajar tadi dipengaruhi oleh banyak neurotransmitter. Sehingga itu penting nih, walaupun sekarang sebenarnya udah telat ya. Karena semester berapa sekarang? Harusnya ketemu saya itu semester 1. Sehingga saya bisa mengatakan, kalau Anda belajar tuh, yuk arousal, senang, ya toh? Norepinefrinnya tinggi, kejar anjing gitu kan? Norepinefrinnya tinggi, ya toh? Itu kan pengalaman-pengalaman tidak terlupakan. Anda datang ke kelas senang, hatinya bahagia gitu ya, menerima pelajaran senang. Sampai di rumah Anda lakukan apa? LTP itu apa? Long term apa? Potentiation, baca bolak-balik. Nah, jadilah dia apa? Memori. Baik itu short term, nah short termnya penting. Short termnya penting buat apa? Buat dapat nilai A, ya kan? Long termnya penting buat apa? Buat ngobatin pasien kelam. Sehingga penting dua-duanya. Nah, teman-teman sudah belajar Alzheimer yang paling sering, gradual, vaskuler itu abrupt, ada gejala Parkinsonism itu Lewy body, gejala perilakunya menonjol atau behavior menonjol adalah frontotemporal. Baik, ada yang jelas? Semuanya. Oke. Ada pertanyaan? Biasanya tidak. Ada? Materinya sudah di BAA, silakan diambil. Saya nggak tahu caranya upload lewat ini. Kalau nggak ada, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat buat. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.